Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara bedah buku hari ini. Perkenalkan Bapak, nama saya Agni Nabila Faruzia, biasanya dipanggil Mbak Zia, Bapak. Eh, Hari ini yang akan memandu acara bedah buku yang berjudul Break the Noise, mendengarkan suara Tuhan di tengah hiruk pikuk zaman. Untuk penulisnya Bapak Stepi Lewa Herila, betul ya Bapak, maaf. Untuk bukunya seperti ini ya Bapak. Iya benar, Kalau benar Bu. Bapak sendiri udah mendapatkan bukunya belum ya Bapak kebetulan? Sudah Bu, Oke, sudah dapat Bapak. bukunya sudah hampir 1 bulan. Oke, Bapak. Baik, untuk tak kenal maka tak sayang ya Bapak. Selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk perkenalan terlebih dahulu agar nanti para penonton YouTube di Penerbit Adab bisa tahu ini Bapak itu sebetulnya siapa sih? Saya persilahkan Bapak untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Pertama-tama selamat siang untuk lokasi Jakarta, Indonesia Barat, dan saya sendiri di Indonesia Timur sudah sore, jam 4 lewat 4 menit. Perkenalkan, nama saya Stevi Lewaherila. Saya adalah seorang guru di sekolah menengah atas. Kemudian saya juga aktif sebagai seorang penulis di berbagai media. Contohnya saya mempunyai website pribadi dan juga buku saya Break the Noise ini sudah yang kelima, Bu. Yang Hmm. pertama diterbitkan oleh penerbit Adam. Ini disclaimer saja, saya sangat senang bergabung dengan penerbit Adab karena memang 4 buku saya yang terlebih dahulu dicetak oleh ada kurang lebih 2 penerbit, tapi tidak seramah dan tidak seinteraktif dari penerbit Adab ini. Jadi mungkin buku-buku saya seterusnya akan dicetak di penerbit Adab ini. Demikian, Bu. Terima kasih Bapak sebelumnya. Untuk selanjutnya langsung ke beberapa pertanyaan ya Bapak yang saya harap Bapak jawab dengan semaksimal mungkin. Untuk yang pertama Bapak, apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk penulisan buku ini? Ya, baik Ibu. Latar belakang saya menulis buku ini lahir dari saya melihat fenomena, fakta, khususnya agama saya, agama Kristen. Saya melihat begitu banyak karena buku ini khususnya untuk anak-anak muda Kristen. Anak muda zaman sekarang, mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing, tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, datang beribadah, sehingga buku ini lahir dari fenomena dan fakta tersebut, dan mungkin bisa menyadarkan mereka bahwa dalam dunia yang penuh dengan kesibukan notifikasi ini, mereka bisa sadarkan diri dan kembali kepada jalan Tuhan. Oke Bapak, untuk ada alasan tersendiri ya tidak Bapak? Bapak alasan untuk mengambil judul buku ini tuh ada alasan tersendiri atau bagaimana Bapak di balik pengambilan judul buku ini? Iya, baik. Alasan yang paling utama adalah saya terinspirasi, Bu. Saya terinspirasi karena teman saya bergaul dengan teman guru saya, kemudian saya melihat aktivitasnya sering menggunakan handphone. Bahkan ketika sementara beribadah, notifikasi handphonenya, nada pingnya berbunyi, nada WA-nya berbunyi. Sementara ibadah, ia langsung membuka handphonenya. Padahal sementara ada dalam ritual ibadah. Sehingga saya terinspirasi dari hal itu, bagaimana saya menulis buku untuk menyadarkan dia dan juga menyadarkan orang-orang yang lain. Bahwa sebenarnya ketika kita sementara beribadah, kita harus break sebentar dari dunia yang bising supaya mendengarkan suara Tuhan. Jadi ya faktor pertama saya terinspirasi dari teman saya yang memang sibuk dengan handphonenya saat beribadah. Gitu, Bu. Baik Bapak. Untuk selanjutnya di dalam buku ini tuh membahas tentang apa saja sih Pak? Ya baik Bu, di dalam buku ini kurang lebih ada 5 bagian, kemudian ada 20 topik yang berbeda, dan di dalam bagian-bagian itu yang pertama membahas tentang dunia yang terlalu bising. Itu bagian satu terdiri dari 3 tulisan.
Dan memang dalam bagian 1 sampai bagian 5 itu, yang pertama itu tentang fenomena fakta yang terjadi. Dan di bagian sampai pada bagian 5 ada panduan-panduan, Bu, untuk bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Tuhan atau menjauhkan diri dari berbagai aktivitas dunia yang begitu bising. Ya mungkin saja suara notifikasi, kita suka membandingkan diri dengan orang lain, dan hal-hal lain. Jadi intinya bahwa buku ini memiliki 5 bagian dan juga ada 20 topik yang bisa menyadarkan kita sebagai generasi muda Kristen bahwa suara Tuhan lebih penting daripada suara notifikasi dan suara-suara media sosial lainnya. Oke, untuk Bapak sendiri dalam buku Bapak ini ada nggak sih Pak bagaimana cara menerapkan isi-isi buku Bapak dalam kehidupan sehari-hari apalagi untuk para anak muda? Ya, benar sekali, Bu. Jadi di dalam buku saya, kebetulan saya tulis di bagian lampiran. Di lampirannya itu ada 7 panduan supaya kita bisa menjauhkan diri dari kebisingan dunia. Saya baca saja kayak karena kebetulan bukunya ada di tangan saya. Boleh sedikit Jadi dijelaskan ya Pak? mungkin cara pertama mereka bisa berhenti dan diam. Luangkan waktu 5 menit sampai 10 menit untuk duduk dan tenang, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Cara yang kedua membaca firman Tuhan dengan hati yang tenang. Kemudian cara yang ketiga berdoa dan bertanya kepada Tuhan mengenai apa yang ingin ia lakukan saat itu. Dan cara yang keempat adalah bersyukur atas suara Tuhan. Yang kelima bagaimana dia diskusikan dirinya dengan teman-temannya. Dan cara yang keenam adalah komitmen untuk terus mendengarkan suara Tuhan di tengah dunia yang semakin bising dari suara-suara notifikasi dan opini publik yang terus beredar di dunia maya. Intinya, Bu, di dalam bukunya ini ada panduan atau lampiran yang bisa membuat kita sebagai generasi muda Kristen untuk menjauhkan diri dari kebisingan dunia dan mendekatkan diri dengan suara Tuhan. Gitu, Bu. Untuk Bapak sendiri ada tantangan-tantangannya tidak ya Pak dalam penulisan buku ini? Tentu banyak tantangan, Bu, ketika saya memilih judul ini, kemudian menulis kata pengantar sampai pada pemilihan topik. Saya sering mewawancarai beberapa teman menjadi sampel untuk menulis buku ini, tapi berkat ketekunan saya, ya saya bisa menulis sampai pada akhir. Kurang lebih 3 bulan, Bu, saya menulis buku ini. Tapi yang menjadi kesulitan paling mendasar dan yang paling saya rasakan adalah bagaimana saya mengkaitkan hal yang fakta itu dengan kondisi atau firman Tuhan yang ada dalam ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Karena saya harus mencari fakta-fakta tersebut, kemudian mengkaitkan dengan kaidah-kaidah atau ayat-ayat Alkitab yang memiliki kesinambungan dengan fakta-fakta itu di lapangan. Jadi yang membuat saya makan waktunya di ketika fakta dapat di lapangan, kemudian mengaitkan dengan isi firman Tuhan. Tapi kalau untuk yang lain, karena mungkin saya sudah terbiasa menulis, untuk merangkaikan kata demi kata sampai kalimat, mungkin ada sedikit terbiasa, jadi udah lumayan gampang, Bu. Oke. Terus Bapak cocok untuk siapa saja sih Pak untuk buku ini? Selain tadi anak muda dan yang lainnya, barangkali ada komunitas-komunitas yang lainnya yang cocok untuk membaca buku ini. Baik, Bu, memang benar buku ini diperuntukkan untuk generasi muda Kristen, tapi tidak untuk hanya sebagai kaum muda Kristen, bisa juga untuk orang dewasa, orang tua, karena buku ini memiliki judul yang sifatnya umum, Bu, bukan cuma untuk anak muda. Jadi kita bisa lihat bahwa orang main handphone sekarang, suara notifikasi, sering gunakan media sosial, bukan lagi anak muda, Bu. Karena survei juga terbaru saya lihat, ada usia 30 sampai 40 tahun adalah usia yang memang naik untuk menggunakan media sosial di Indonesia secara khusus. Jadi memang sekali lagi buku ini bukan cuma untuk anak muda tapi juga untuk semua kalangan orang Kristen untuk bisa membaca buku ini. Bahkan untuk berbagai organisasi Kristen yang bisa membaca buku ini saya kira penting juga, Bu, karena sesuai dengan tantangan zaman sekarang ini. Ya, gitu, Bu. Oke, Bapak. Bapak ada pesan-pesan nggak untuk para anak muda gitu yang relate dengan buku Bapak ini sekarang, yang sekarang telah Bapak terbitkan?
Baik Bu, mungkin beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada pembaca saya yang mungkin bisa saja di luar Kristen atau non-Kristen, tapi khususnya untuk teman-teman saya, kaum muda saya, orang tua saya yang beragama Kristen, yang pastinya pesan pertama, kita harus betul-betul mendengarkan suara Tuhan di tengah dunia yang semakin bising. Kenapa saya bilang seperti itu, Bu? Karena memang ibadah tidak lagi menjadi ritual yang sesungguhnya apabila kita tidak mendengarkan suara Tuhan di tengah dunia yang semakin bising. Artinya bahwa media sosial, suara opini, video-video, kemudian renungan motivasi, influencer, itu bisa menjadi suara yang bising di telinga kita. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan di tengah hiruk pikuk zaman ini, maka kita akan tergeser dari ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang dimana kita harus mendengarkan suara Tuhan, memaknai firman Tuhan, dan bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab. Pesan yang kedua mungkin saya ke generasi muda untuk bagaimana menjadikan buku ini sebagai pegangan hidup yang bisa membawa kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, khususnya yang masih mencari pekerjaan atau masih mencari-cari menggapai masa depannya. Di kemudian hari, buku ini saya merekomendasikan supaya kita terarah, terbimbing untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Pesan yang ketiga mungkin kepada teman-teman di organisasi Kristen dimanapun berada. Sekali lagi, buku ini bukan cuma ditulis secara umum, tapi kadang-kadang kita berorganisasi juga memiliki motivasi yang salah supaya kita dikenal, supaya kita bisa menjadi orang terkenal. Tapi buku ini lahir di mana kita bukan cuma dikenal di depan banyak orang, di publik, tapi bagaimana kita dikenal dengan motivasi yang benar, yaitu kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan berbagi motivasi di berbagai organisasi yang kita jalankan sekarang ini. Oke, baik Bapak. Bapak boleh gak ya dijelasin sedikit aja isi dari buku Bapak yang menurut Bapak itu paling klimaksnya, paling puncaknya dari buku ini gitu. Ya, yang paling klimaks dari buku saya adalah topiknya adalah saring bukan serap. Itu topik yang saya kira paling vital, yang paling relevan dengan kehidupan zaman sekarang, yaitu topiknya adalah saring bukan serap. Kenapa kita harus menyaring berbagai informasi yang masuk di pikiran kita, entah itu melalui media sosial, melalui omongan teman, melalui influencer terkenal, motivator terkenal di YouTube, di TikTok, atau dimanapun. Yang pertama kita harus saring, Bu, karena anak muda zaman sekarang, mereka tidak lagi menyaring informasi yang masuk, Bu. Dan kadang-kadang informasi yang salah itu dibenarkan. Itu dibenarkan karena sering menjadi sesuatu yang viral, kemudian mereka tidak serap itu secara baik-baik. Sehingga mereka salah untuk mengartikan atau mendefinisikan bahwa oh, hal ini adalah hal yang salah. Oleh karena itu topik yang saya kira paling vital, paling penting dari buku saya adalah saring bukan serap. Artinya bahwa informasi yang masuk kita harus betul-betul saring, kita filter bahwa ini benar-benar terjadi ataukah tidak. Karena kalau kita tidak seperti itu, generasi muda akan menjadi generasi yang mudah untuk terkoneksi atau mudah untuk terbawa suasana, untuk jauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Demikian, Bu. Oke, baik. Bapak kira-kira ada ini gak ya? Ada next project lagi untuk pembuatan buku atau gimana, Bapak? Oke, Bu. Ini buku kelima saya dan buku keenam sementara dikerjakan oleh penerbit Adab sendiri, Bu. Mungkin Ibu tidak tahu. Oh, sedang berarti Sementara dikerjakan. sedang on proses gitu ya, Bu? Bu Ya, lagi, Pak. sementara di covernya, Ibu. Sementara dia Hmm. tapi kemarin saya konfirmasi ke CS, bagian CS katanya dalam minggu terakhir di bulan ini akan diselesaikan. Tapi dengan topik masih sama, Bu, karena saya lulusan pendidikan agama Kristen, mohon maaf, Bu. Iya, gak apa-apa. Topiknya adalah soal pencerahan ke generasi muda Kristen untuk bagaimana Hmm. mengenal Tuhan lebih dekat, bagaimana lebih mendengarkan suara Tuhan di tengah kebisingan dunia ini, Bu. Oke, Jadi mungkin minggu-minggu depan udah beres bukunya, Bu. hmm, boleh di-spill Bapak Dan isi bukunya, Pak? Isi bukunya sedikit aja untuk sinopsisnya barangkali supaya teman-teman udah pada ada spoilernya sedikit nih untuk bukunya. oke, Bu, jadi memang bukunya itu judulnya Papeda. Ibu tahu tidak Papeda? Tidak, oh, papeda itu makanan gak sih Pak kalau di sini?
Iya benar, itu makanan khasnya orang Maluku, Maluku Utara, Bu. Bahkan sampai di Sulawesi. Ya. Biasanya kalau dimakan sama ikan kuah kuning atau yang kuah-kuah. Mungkin Ibu sudah pernah nonton atau lihat di YouTube. Judulnya Papeda. Papeda itu singkatan saja, Bu. Jadi P yang pertama adalah pelayanan, A yang kedua adalah aktif, P yang berikut adalah postingan estetik, E-nya estetik, kemudian D dan A itu adalah doa abaikan. Jadi judulnya secara panjang, pelayanan aktif, posting estetik, tapi doa abaikan. Jadi tujuan dari buku ini sebenarnya sifatnya umum, Bu. Bukan kayak breaking noise yang khususnya kayak anak muda. Mau menyadarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, bahwa jangan cuma kita pelayanan aktif, mau tampil di depan umum, orang tahu kita adalah orang yang rohani, orang yang tahu kita adalah orang yang suka berbagi firman Tuhan, kemudian kita sering posting di media sosial aktivitas rohani kita, tampil di berbagai ibadah, tapi kita ketika pulang dari tampilan-tampilan itu kita lupa berdoa secara pribadi. Artinya bahwa kita tidak mengalami keintiman dengan Tuhan secara pribadi, tapi kita mau menunjukkan kepada manusia bahwa kita adalah orang yang aktif rohani, tapi lupa untuk secara kedekatan pribadi dengan Tuhan. Gitu maksud bukunya, Bu. Sekitar itu, Bu. Oke, Bapak, makasih sudah di spoiler ya, Bapak. Bapak mungkin untuk acara bedah buku hari ini dicukupkan seperti itu ya, Bapak. Untuk informasi juga. Untuk buku ini sendiri, Bapak sudah ada di Adab Store, di Shopee-nya penerbit Adab. Nanti juga bisa ada di Google Playbook, Gramedia Digital, terus ada juga di Aksara Maya. Dan di TikTok serta Tokopedia penerbit adab ya Bapak. Barangkali untuk kakak-kakak semuanya, kakaknya itu tertarik untuk membeli buku ini boleh tadi di platform-platform yang saya sebutkan. Bapak mungkin untuk acara bedah buku ini Boleh, dicukupkan ya Bapak. boleh, Terima boleh bertanya kasih. sedikit, Bu. Gimana Pak? Kebetulan buku yang sudah dikirim karena saya pesan paket B saat itu, Iya. paket B kurang lebih 25 buku saat itu, Bu. Dan memang banyak karena saya punya berbagai teman, relasinya bagus dengan orang-orang di sekitar saya di sini. Mereka ingin buku beli secara online, Bu. Kalau Boleh. TikTok, TikToknya apa, Bu, kira-kira? Ada di penerbit ada Bapak. Saya mungkin nanti kirimkan linknya ke Bapak untuk platform-platform di buku ini ya Bapak. Boleh. Iya, untuk Google Play Store nanti bisa dikirim membaca secara online, Bu, supaya memang teman-teman saya juga ingin membaca secara online. Jadi mungkin Ibu tolong share link atau apa gitu untuk Boleh. saya teruskan kepada teman-teman saya. Tapi Ibu, saya mungkin closing statement terakhir. Saya cukup kagum, sekali lagi saya sampaikan seperti di awal dengan CS-nya penerbit Adab, karena memang dari awal saya komunikasi cukup baik, interaktifnya luar biasa, cepat dalam menanggapi pertanyaan saya. Jadi saya kira, padahal memang ini saya cuma cari di media sosial, Bu, penerbit Adab. Ada berbagai penerbit yang sudah tawarkan, tapi saya bersyukur entah hari itu mungkin sudah jodohnya saya dengan penerbit Adab. Jadi saya komunikasi dan sejauh ini sudah hampir 2 buku. Saya sangat berterima kasih dan saya sudah promosikan penerbit adab di teman-teman saya yang ingin merilis bukunya, Bu. Jadi saya kira dari saya nanti saya akan berbagi penerbit adab di sekitar teman-teman saya yang merupakan penulis mula atau pertama yang tidak tahu terbitnya di mana, Bu. Jadi sekali lagi terima kasih penerbit adab yang sudah bekerja sama. Semoga kerjasamanya dapat terus berjalan karena memang saya setiap tahun itu kurang lebih 3 buku, Bu, yang harus saya tulis. Wah, sudah pro sekali ya Bapak untuk menerbitkan bukunya saking seringnya gitu. Iya, iya, Bu. Demikian, Bu, demikian. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi dan terima kasih juga untuk testimoni salah satu testimoni dari customer penerbit Adam ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saya akhiri. Selamat sore Bapak. Terima kasih.